Siapa sih di sini yang gak pernah rasain pikiran sumpek, masalah sana-sini datang bergantian atau bahkan bertubi-tubi, stres, dan bahkan ada beberapa yang menyebutnya lagi di posisi depresi. Sebenarnya, kalau masalah depresi kita nggak boleh semudah itu untuk self-diagnose ya. Jangan menduga-duga kalau ketika kita sedih, stres, bisa dengan mudah nyebut kalau kita lagi depresi. Tapi di sini aku nggak lagi bahas soal gimana sih depresi itu atau ciri-ciri depresi itu kayak apa. Tapi lebih ke respon atau klaim seseorang ketika kita curhat masalah stresnya kita atau bahkan mungkin depresinya kita terus dijawab dengan kalimat, kalau kamu depresi artinya kurang ibadah. Nah, pernah nggak kamu dapat jawaban kayak gitu pas curhat? Atau justru kamu yang ngomong itu ke orang lain? Tapi kalau ngomongin soal depresi dan ibadah, aku ingat satu kalimat yang menarik, dan ini kalimatnya. Depresi dan keimanan itu hubungannya bukan sebab akibat. Depresi itu ujian, dan menghadapi ujian itu butuh keimanan. Oke, coba kita bahas topik ini. So, tonton video ini sampai habis supaya kamu dapat informasinya secara utuh. Depresi adalah masalah serius yang dapat mempengaruhi siapa saja tanpa memandang seberapa rajin mereka dalam beribadah. Tapi, penting untuk diingat bahwa beribadah memang memiliki dampak besar pada mindset, pola pikir, dan juga mental seseorang. Secara makron, belum ada yang nyebutin depresi disebabkan karena satu faktor. Perlu dicatat ya, bahwa depresi adalah masalah yang kompleks dengan banyak faktor yang berperan, seperti genetika dan juga stres berlebihan. Meskipun beribadah dapat memberikan dukungan emosional dan juga spiritual yang signifikan bagi beberapa orang, itu tidak selalu menjadi solusi tunggal untuk depresi. Ingat ya, jadi juga ada solusi lain. Karena penting untuk diingat bahwa depresi adalah gangguan medis yang nyata adanya. Depresi itu seperti ketika kamu merasa sangat sedih dan down terus-menerus. Ini bukan hanya soal perasaan sedih sesaat, tapi lebih ke perasaan yang mendalam dan bertahan lama. Sebab orang ngalamin depresi benar-benar kompleks ya, dan tidak hanya satu penyebab. Pertama, ada faktor genetika. Artinya, jika ada anggota keluarga yang mengalami depresi, maka kita ada resiko mengalaminya juga. Selain itu, stres adalah faktor yang besar pula. Ketika kamu mengalami tekanan berlebihan, entah itu dari pekerjaan, sekolah, atau kehidupan sehari-hari, tentu ini bisa membuat kita merasa depresi. Nah, masalah ibadah. Pernah nggak kamu merasa ada ketenangan saat kamu sedang beribadah, seperti sholat, berdoa, atau melakukan aktivitas keagamaan lainnya? Tentu itu karena ibadah bisa memberikan rasa dukungan emosional dan kesejahteraan mental yang kuat. Bayangin, ketika kamu merasa tertekan atau cemas, berkomunikasi dengan Tuhan dan mengambil waktu untuk bermeditasi, bisa jadi cara yang bagus untuk meredakan perasaan negatif itu. Ini karena ketika kita beribadah, otak kita melepaskan hormon-hormon yang membuat kita merasa lebih tenang dan juga bahagia. Selain itu, beribadah juga bisa membantu kita merasa lebih terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ini bisa memberikan arti dalam hidup kita dan membuat kita merasa lebih dekat dengan agama kita. Dan sejauh ini, penelitian tentang hubungan antara kurang beribadah dan depresi tidak memberikan jawaban yang jelas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu yang lebih aktif dalam aktivitas keagamaan atau beribadah mungkin memiliki tingkat depresi yang lebih rendah. Mereka bisa merasa lebih bermakna dan didukung dalam hidup mereka karena koneksi spiritual dan sosial yang mereka miliki melalui ibadah itu tadi. Tapi, penting untuk diingat bahwa ini hanya sebagian dari cerita. Ada banyak faktor yang berperan dalam perkembangan depresi, dan satu-satunya penyebabnya bukanlah kurang beribadah. Terlebih lagi, beberapa penelitian lain menemukan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara tingkat beribadah dan tingkat depresi. Itu juga perlu memahami bahwa depresi adalah masalah yang kompleks. Faktor seperti keturunan, stres, dan ketidakseimbangan kimia dalam otak juga memiliki peran yang signifikan. Jadi, sementara ibadah dapat memberikan dukungan emosional dan spiritual yang besar bagi sebagian orang, itu mungkin tidak cukup untuk mencegah atau mengobati depresi sepenuhnya. Yang paling penting adalah setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang merasa terbantu oleh beribadah, sementara yang lain mungkin menemukan kenyamanan dan dukungan dalam cara lain.
Jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional kesehatan mental jika kamu atau seseorang yang kamu kenal mengalami depresi ya. Mereka dapat membantu mengevaluasi situasi dengan baik dan menawarkan perawatan yang sesuai yang mungkin mencakup konseling, obat-obatan, atau terapi lainnya. Dan lagi-lagi, aku nggak bosen ya bilang kalau depresi adalah masalah yang kompleks. Bukan hanya satu faktor yang bisa kita salahkan. Meskipun ibadah bisa memberikan dukungan emosional dan juga spiritual yang baik, itu bukanlah satu-satunya jawaban. Tapi juga perlu usaha dan ikhtiar lain untuk menyembuhkan depresi. Kita juga telah melihat bahwa penelitian ilmiah tentang hubungan antara ibadah dan depresi tidak selalu begitu jelas. Ada banyak faktor lain yang turut berperan seperti faktor genetik dan stres dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, pesan utamanya adalah bahwa jika kamu atau seseorang yang kamu kenal mengalami depresi, tidak ada salahnya untuk mencari bantuan. Ini bisa berupa dukungan spiritual seperti melalui ibadah, tetapi juga bisa melibatkan bantuan profesional dalam bidang kesehatan mental. Yang terpenting adalah jangan ragu untuk mencari dukungan yang tepat untuk memastikan kesehatan mental kamu atau orang yang kamu cintai. Dan tentu, setiap individu itu unik, kan? Dan apa yang bekerja untuk satu orang mungkin tidak sama dengan yang lain. Depresi adalah pertempuran yang berat, dan penting untuk menggabungkan berbagai pendekatan yang sesuai untuk menjalani perjalanan pemulihan yang sehat secara mental. Coba, gimana menurut kamu? Apakah depresi dan ibadah ada koneksinya atau ada hubungannya? Dan gimana caranya kamu menyikapi klaim atau kalimat dari depresi itu berarti kurang ibadah? Coba tulis di kolom komentar ya.